Ya, tentu saja untuk mengimbangi aktivitas kantor yang padat gitu ya. Saya melakukan berbagai aktivitas yang menjadi kesukaan saya gitu. Kesukaan saya itu satu, Mas Edi, adalah berkebun sebenarnya. Berkebun dan memelihara ikan. Ikan baik ikan untuk dirawat, dilihat, dan juga ikan untuk konsumsi gitu ya. Nah, itu saya lakukan di kampung saya di Blitar sana, di Jawa Timur. Nah, saya sempatkan setiap 2 minggu atau 3 minggu itu pulang ke Blitar. Di sana saya merawat kebun dan juga merawat kolam gitu ya. Yang itu bisa merefresh kepenatan yang di kantor yang dari hari-hari itu, kalau begitu pulang Sabtu Minggu 2 hari 3 hari di sana, saya menjadi bugar kembali ya, dan siap aktivitas di kantor kembali gitu. Itu Mas Edi. Pertama, kebun buah. Kebun buah itu pasti. Saya senang mengkoleksi buah-buah yang tidak dimiliki banyak orang. Misalkan saya punya bibit buah sawo sapote. Itu sawo yang khusus yang buahnya besar sekali gitu. Dan juga saya punya mangga, itu bibitnya dari Taiwan. Juga punya alpukat ya, juga dari California, dari Amerika sana, yang saya beli dari khusus yang penyedia bibit impor gitu ya. Tujuannya bukan tidak suka dengan produk lokal gitu ya. Saya lebih senang bahwa ada varietas baru, varietas lain yang buahnya itu berbeda dengan buah lokal gitu ya. Jadi seperti alpukat yang saya beli itu buahnya besarnya mungkin bentuknya kayak terong gitu, tapi besar gitu. Nah, itu kalau saat berbuah itu dan merawat itu, menurut saya suatu kenikmatan tersendiri bagi saya gitu ya. Itu kebun isinya kurang lebih buah-buah yang saya tanam saya pilih bibitnya, yang itu buahnya itu berbeda dengan buah kebanyakan yang dikoleksi oleh orang-orang kita gitu ya. Nah, terus samping juga ada kebutuhan sayuran kayak cabai, terong gitu, itu saya lakukan di rumah gitu ya. Karena itu kan jangka pendek ya, 60 hari, 30 hari itu bisa panen gitu ya, sehingga saat saya tinggal, mungkin saat 2 kali pulang ke Blitar, Jawa Timur, itu sudah bisa dikonsumsi itu, cabai rawit, terong, kemudian timun gitu ya, dan beberapa sayuran yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya, setidaknya itu bagian dari upaya saya ya, untuk supaya tidak tergantung dari pasokan, karena cabai itu kan sangat tentukan oleh musim gitu ya. Saat dia musim hujan, jadi cabai itu terganggu pasokannya. Nah, dengan mencabai itu otomatis saya berpartisipasi untuk mengurangi inflasi. Gitu Mas Edi. Jadi memang saya mempelajari ya, diskusi sama penjualnya. Kebetulan di kampung saya itu ada yang juga memiliki hobi serupa, tapi dia membudidayakan dalam jumlah yang besar, Mas Edi. Dia sekitar punya 6 hektar gitu ya, yang dia mengembangbiakan buah-buah yang bibitnya dari luar negeri, dikembangbiakan. Dan kalau cocok di dataran di sekitar di Blitar itu, baru dia dijual oleh masyarakat gitu. Dan kalau rasa itu udah juga nggak kalah sebenarnya ya. Misalkan kenapa saya suka alpukat, karena alpukat itu kan lemak tidak jahat ya, yang bisa dikonsumsi oleh seluruh level umur gitu ya. Itu sangat bagus buat kesehatan gitu. Dan itu rasanya menurut saya nggak kalah juga sih ya dengan produk lokal gitu ya. Meskipun produk lokal juga saya suka gitu ya. Dia enak, tetap sama Mas, ditanam di kita karena sudah dikaji lebih dahulu oleh si pengembang tadi gitu ya, maka sudah diperhitungkan, rasa juga masih terjaga enak ya, sama enaknya kalau kita beli di luar negeri gitu ya. Yang pasti saya nggak suka atau jarang makan fast food. Itu saya jaga gitu ya. Artinya mengkonsumsi makanan-makanan jadi gitu yang sifatnya fast food itu saya hampir kalau bisa saya hindari. Tapi untuk jenis-jenis makanan lain yang memang dimasak gitu ya, kayak makanan-makanan daging saya masih berani, karena saya merasa masih bugar Mas, meskipun umur udah banyak gitu ya. Nah, tapi kuncinya saya fast food itu kalau bisa saya hindari gitu. Itu saya jaga betul gitu ya. Saya lebih senang masak diolah gitu, yang diolah dan di rumah gitu ya, atau restoran yang diolah langsung ya, daripada fast food yang siap saji untuk dikonsumsi. Itu dulu saya hindari kalau bisa. Pertama ya karena
sebenarnya saya beruntung sih, saya tidak begitu suka dengan fast food. Ya, misalkan yang siap saji itu saya nggak begitu suka gitu ya. Di samping mindset saya udah diajari orang tua gitu ya, bahwa masak di rumah itu lebih sehat dan lebih murah gitu ya. Maka saya biasakan mengkonsumsi makan-makanan seperti itu sih. Itu udah kayak menjadi mindset di pikiran saya gitu ya, sehingga saya kurang tertarik lah mengkonsumsi barang-barang fast food tadi gitu sih. Sama satu lagi, saya menjaga pola tidur yang teratur Mas gitu. Saya tuh jam 9 itu maksimal itu udah tidur saya. Kemudian nanti bangunnya tuh jam 4 gitu sudah bangun. Jadi saya menghindari tidur yang larut, tapi lebih pada tidur yang cepat dan bangun lebih awal gitu. Nah, dengan bangun lebih awal sebenarnya banyak hal bisa dikerjakan juga, selain ibadah juga bisa mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan kantor gitu yang mungkin ya perlu cepat direspon, terus biasa saya kerjakan di jam pagi itu yang belum banyak gangguan di kantor gitu ya. Nah, kurang lebih kebiasaan saya begitulah ya, mengurangi fast food dan menjaga pola tidur yang teratur. Nah, sesuai umur Mas. Dulu saya waktu muda itu senang bulu tangkis. Ya, bulu tangkis itu saya rajin bermain ya. Sampai umur 40-an gitu, 43, 44 itu saya berhenti karena itu kan berat gitu ya. Nah, setelah itu ya diimbangi dengan yang murah gitu ya, jalan kaki aja Mas. Sama istri ya, dari rumah sambil mengantar dia belanja ke pasar, itu pulang baju udah keringet Mas, lumayan gitu. Ya nggak bayar, tapi istri senang juga didampingi belanja ke pasar gitu ya. Nah, kurang lebih gitulah, yang murah meriah sesuai umur aja gitu. Ya.